Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Hebat ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya, sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Nah, sebelumnya Bu Sally mau cek dulu, apakah semua sudah masuk dalam Ruang Meet ini? Oh iya, sudah semua. Bu Sally lihat semua sudah masuk, tapi apakah semua sudah mengirim absensi melalui Google Form yang Bu Sally kirim di WA Group? Sudah, sebentar Bu Sally cek dulu apakah semua sudah masuk atau belum ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa. Bu Sally mau tanya dulu, siapa tadi yang masuk ke Ruang Meet ini pertama, paling awal? Saya Bu. Oh ya, baik. Nisa, Bu Sally minta tolong untuk pimpin doa ya. Ya, silakan. Tidak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Nisa. Kita patut contoh seperti Nisa ya. Meskipun kita belajar secara tatap maya seperti ini, tidak terlambat masuk kelas. Nah, karena kedisiplinan, tanggung jawab juga akan dinilai. Jadi sikap kalian juga dinilai, ya. Siap semuanya? Nah, baik. Nah, Bu Sally izin share screen dulu, ya. Bu Sally, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Untuk mengawali belajar kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Anak berdiri ya, nyanyikan dengan semangat. Baik, silakan anak duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, baik, Tiara, silahkan. Nah, itulah salah satu wujud cinta tanah air atau nasionalisme ya. Dari Sabang sampai Merauke, pasti anak-anak tahu, anak-anak Indonesia tahu gambar apa ini? Nah, gambar apa anak-anak? Pagi. Iya, itu gambar padi. Apa makanan pokok orang Indonesia? Saja yang akan kita pelajari. Coba simak dan perhatikan yang Bu Sally tampilkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan ruku, pembelajaran yang kedua. Ya, apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, melalui ilustrasi yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan. Lalu apa manfaat kita belajar hari ini? Yang pertama, dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara seimbang. Yang kedua, kemarin Bu Sally sudah kirimkan file bahan ajar dan LKPD. Apakah sudah di print semuanya? Ya, coba ditunjukkan mana Bu Sally mau lihat dulu. Udah siap atau belum LKPD dan bahan ajarnya? Oh iya, baik, hebat. Semangat lagi. Kita mau tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Nah, Sally punya ilustrasi cerita anak-anak. Nah, siapa yang berani mau membacakannya? Saya Bu. Oh iya, Hamas. Nah, anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain menyimak dan mendengarkan ya. Hamas mau membacakan untuk kita. Silahkan Hamas. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam Nah, bersama. terima kasih Hamas. Kita berikan tepuk dulu buat Hamas yang berani bacakan. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Semua dari ilustrasi cerita itu. Sally mau tanya, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Tidak menghabiskan. Apa yang dilakukan Beni? Sekarang Beni yang terhadap makanannya? Menghabiskannya. Dari kedua kakak adik tersebut, mereka mempunyai hak yang sama atau tidak? Iya, sama. Benar ya, kalian semua anak hebat ya. Kalau sudah seperti Beni, artinya kalian sudah melakukan salah satu kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak ya. Kita kalau masih ada yang seperti adik Beni, nah apa gambar yang kalian lihat anak-anak? Proses penanaman pagi. Ini adalah jadi anak-anakku semua.
berpikirlah kembali sebelum kalian membuang-buangnya. Dari Ya. ilustrasi di atas, kita bisa belajar bersama ya. Kita mempunyai hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Tapi kita juga mempunyai kewajiban dalam memanfaatkannya. Nah, kita ingat kembali, apa itu hak anak-anak? Iya, betul sekali. Apa itu kewajiban? Iya, hebat sekali. Ya, anak-anakku semua, Bu Seli punya video ini. Anak-anak silakan disimak ya. Dari video tersebut, apa yang orang dalam video tersebut lakukan anak-anak? Menebang pohon secara sembarangan. Apakah tindakan tersebut baik? Ya. Tidak ya. Dampaknya kalau kita menebang pohon secara liar, Akan terjadi longsor. longsor, pinter, apalagi? Tidak mempunyai tempat. Iya betul. Hewan kehilangan tempat tinggalnya karena hutannya. Apakah orang dalam video tersebut sudah melakukan kewajibannya? Belum ya. Nah, orang dalam video tersebut belum melakukan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Tapi kita boleh tidak menebang pohon? Boleh ya. Untuk apa? Pohon itu. Meja. Ya, meja, lagi kursi, buat pintu. Iya, mari buat bangun rumah ya ternyata. Nah, banyak manfaatnya. Tapi, nah itu tadi, kita tidak boleh mengambil secara berlebihan ya anak-anak ya. Nah, apalagi secara liar. Itu namanya ilegal. Ya, tidak ada izin dari pemerintah, tidak ada namanya tebang pilih. Nah, kita punya hak untuk ambil pohon, tapi tadi harus tebang pilih, harus ada izinnya dari pemerintah biar tidak ilegal. Ya. Apa dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak? Oh iya, baik Artika. Apa Artika? Nah, hebat sekali. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya dulu? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya Bu Seli mau cek dulu. Kemarin Bu Seli sudah bagi kelompok. Semua sudah duduk dengan kelompoknya? Iya, Bu Seli mau cek dulu. Mana kelompok 1? Saya Oh iya, pintar dipakai. Mana kelompok 2? Ah, hebat. Lalu mana kelompok 3? Kelompok 4? Saya Bu. Mana kelompok 5? Nah, tugas anak-anak yang pertama menganalisis kedua gambar yang ada pada LKPD. Silahkan anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya. Apakah semua sudah menyelesaikan? Selanjutnya, anak-anak sekarang waktunya mencari informasi atau mengumpulkan informasi, boleh dari buku, bahan ajar, atau internet juga boleh, untuk menyelesaikan LKPD selanjutnya, yaitu tentang manfaat tumbuhan. Dan kemudian tuliskan sikap-sikap bijak kalian dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya, sudah mengerti? Silahkan anak-anak kembali diskusi dengan kelompoknya. Bu Seli beri waktu lagi. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Ya, sudah. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nih, kelompok mana yang berani untuk mempresentasikan? Yang pertama, baik, silahkan kelompok 3. Gambar A. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Apakah tindakan tersebut baik? Baik. Apa dampak yang mereka lakukan? Gambar B. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah berani. Kita berikan tepuk hebat dulu untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat ya. Hebat. Bagus. Ya, luar biasa. Dari jawaban kelompok 3, apakah sudah sama dengan yang lain? Atau ada jawaban yang berbeda? Iya, betul sekali ya jawaban kelompok 3 tadi. Sekarang siapa yang berani
Kelompok mana untuk mempresentasikan manfaat tumbuhan? Ya, baik kelompok 1, silahkan. Pinter sekali, jawabannya benar ya. Kita kembali berikan tepuk hebat untuk kelompok 1 yang sudah berani. Tepuk hebat. Nah, dari jawaban kelompok 1, apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda atau beri tambahan? Jawaban lainnya? Baik, kelompok 2, silahkan. Baik, luar biasa sekali jawaban dari kelompok 2. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Aku semua, salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan tumbuhan adalah daun dan ranting keringnya untuk membuat karya seni kolase. Nah, ternyata dari daun keringnya atau yang sudah berjatuhan pun anak-anak punya manfaat ya. Salah satunya untuk karya kolase. Siapa yang tahu apa itu kolase? Elsian. Karya seni tempel. Wah, luar biasa sekali. Elsian, hebat. Pinter ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kalau ada yang belum tahu bu kolase itu seperti apa. Nah, ini ada gambarnya anak-anak. Lihat dari gambar itu, apa bahan pembuatnya anak-anak? Daun kering. Iya. Tadi teknik yang digunakan apa anak-anak untuk membuat seperti itu? Tempelannya. Pengertian kolase, karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Bu Seli sudah mengirimkan di WA Group apa yang disiapkan hari ini. Coba sekarang tunjukkan dulu apakah semua sudah menyiapkan bahannya. Sudah Coba diangkat. Hari ini dari bahan-bahan tersebut kita akan berkreasi membuat kolase anak-anak. Sebelum membuatnya, anak-anak perhatikan video berikut agar tahu langkah atau cara membuatnya ya. Semua tolong perhatikan. Bagaimana langkah membuatnya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya dalam membuat dari bahan alam atau tumbuhan itu kita mengambil kreasi anak-anak kita juga bermanfaat. Dari video tersebut anak-anak sudah tahu cara atau langkah membuatnya ya. Sudah. Anak, apakah semua sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kelompok mana yang mau untuk mempresentasikannya? Berani mempresentasikan hasilnya? Saya Sebelum mempresentasikan, coba Bu Seli minta diangkat dulu semuanya hasil karya kolasenya. Coba Bu Seli mau lihat dulu semua. Kami kelompok 4 membuat kolase yang berbentuk kupu-kupu dan menggunakan daun kering. Daunnya dari daun pisang dan daun nangka kering. Terima kasih kelompok 4. Kita berikan tepuk hebat dulu untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya, anak-anak? Apa saja kewajiban kita sebagai masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan? Menjaga tumbuhan, Melestarikan, apalagi teknik yang digunakan dalam pembuatan kolase. teknik menanam. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba kita bisa menyimpulkan. Kalau sudah ada yang ditanya, sudah jelas, sudah bisa menyimpulkan. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Kalian kirimkan linknya di WA grup kalian, silakan dibuka. Jadi beri waktu untuk mengerjakan. Anak-anak bisa lihat hasilnya. Nah, jadi sudah bisa mengeceknya anak. Ada yang nilainya sudah masuk, ada yang nilai 100. Selamat yang 100. Anak-anak tidak perlu khawatir. Yang nilainya di bawah 70 atau di bawah KKM ya. Nah, nanti ada penugasan remedial untuk memperbaiki nilainya. Bagi yang nilainya sudah baik, juga tetap mendapat tugas, yaitu tugas pengayaan. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kita link refleksi pembelajaran. Kalau anak-anak merasa senang, nah klik saja logo atau gambar yang senyum. Tapi kalau tidak menyenangkan, buat anak-anak tidak menyenangkan, klik yang gambar sedih. Nah, ingat yang pertama, nanti foto LKPD-nya, lalu foto juga hasil karya kolasenya di grup agar teman-teman bisa menanggapi. Bu Seli juga bisa menilai secara keseluruhan. Bu Seli akan kirimkan soal remedial dan pengayaan. Untuk tugas remedial mengirimkan di atas jam 5, nilainya akan kurangi. Pesan Bu Seli anak-anak, tetap semangat belajar ya. Semangat belajar meskipun belajar dari rumah ya. Lalu jaga kesehatan kalian dan juga patuhi selalu protokol
kesehatan. Kata Bu Seli mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berpartisipasi baik dalam pembelajaran hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata Bu Seli yang kurang berkenan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita mau akhiri dengan siapa yang mau untuk doa? Baik Kira, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bu Seli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.